Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar Rizky Effendi dengan NIM 23115511. Saya dari kelas 23 IF 03. Video ini saya buat untuk menyelesaikan UAS mata kuliah kecerdasan buatan lanjut. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan ide yang saya dapatkan dari referensi paper untuk mengatasi kekurangan model di final project saya. Perubahan yang saya lakukan yaitu di arsitektur model, saya menambahkan attention mechanism agar model mampu otomatis fokus pada kata penting dalam kalimat panjang dan menghilangkan ketergantungan pada aturan manual serta deteksi aspek, yaitu mengganti metode kata kunci manual dengan topik modeling LDA untuk mengelompokkan topik makanan versus layanan secara otomatis. Langsung saja ke codingannya. Nah, jadi penerapan attention mechanism ini saya ambil referensinya dari paper keempat di laporan saya. Nah, pada model dasar seperti GRU atau LSTM, sistem itu seringkali mengalami kesulitan dalam memproses eh, komentar atau ulasan yang panjang. Nah, model cenderung kehilangan konteks kata-kata awal yang penting saat sudah mencapai akhir kalimat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya membangun sebuah custom layer bernama attention. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama, model menghitung skor kepentingan untuk setiap kata menggunakan fungsi TAN. Di sini modelnya akan memproses seberapa penting kata dalam menentukan sentimen. Nah, selanjutnya yaitu skor akan diolah dengan fungsi softmax untuk menghasilkan bobot fokus antara 0 sampai 1. Dan yang terakhir, input dikalikan dengan bobot tersebut, X kali A. Hasilnya adalah model akan memberikan perhatian atau fokus lebih besar pada kata-kata yang bermakna sentimen kuat seperti dirty, excellent, atau slow. Nah, implementasi ini saya letakkan di bagian setelah layer bidirectional groove. Nah, dengan adanya attention layer ini, saya berhasil menghilangkan ketergantungan pada aturan manual. Model model saya sekarang ini mampu secara otomatis mencari fokus informasi penting dalam kalimat yang panjang sekalipun, sehingga prediksi sentimen menjadi jauh lebih akurat dan cerdas. Nah, selanjutnya yaitu perubahan pada deteksi aspek, langsung aja ke codingannya. Nah, bagian ini juga nggak kalah penting, yaitu melatih model LDA ya. Jadi perubahan ini saya ambil referensinya dari eh, paper ketiga di laporan saya. Nah, sebelumnya banyak sistem analisis sentimen yang masih menggunakan metode manual. Metode manual itu kita harus memasukkan daftar kata kuncinya satu persatu untuk menentukan kategori ulasan. Nah, di, di project final project saya ini yang sebelumnya itu saya masih menggunakan metode manual. Namun dengan LDA saya kini bisa mempelajari topik pembicaraan secara mandiri dari kumpulan ulasan yang sudah ada. Tuh. Nah di sini kan latih model LDA ya. Di sini saya memerintahkan model untuk secara otomatis mencari 3 kelompok topik besar dari seluruh datasetnya. Dari proses sebanyak 10 kali putaran atau PES ini, model akan mengelompokkan kata-kata yang sering muncul secara bersamaan. Selanjutnya yaitu analisa. Analisa per segmen. Nah, jadi fungsi ini saya gunakan untuk proses prediksi yang menentukan aspek dari setiap potongan kalimat secara dinamis. Dan kalau sudah, maka akan dicetak hasil trainingnya. Nah, dari hasil output tersebut, model berhasil mengelompokkan kata seperti service, restoran, staff ke dalam satu topik. Sementara yang lainnya yaitu good, service, great, itu
masuk ke topik lainnya, yaitu sini topik kedua. Nah, jadi implementasi LDA ini sangat penting karena membuat sistem menjadi jauh lebih fleksibel. Sistem tidak lagi terbatas pada aturan kamus yang kaku, melainkan bisa menyesuaikan diri dengan konteks pembicaraan pelanggan hotel secara otomatis. Nah, hal ini yang memungkinkan sistem saya memberikan hasil analisis multi aspek yang sangat spesifik dan bermanfaat bagi manajemen hotel. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.